jadi ini nggak ada anggota, semuanya BOD ya? Ya, Iya, ada mayoritas anggota. BOD, ada anggota sih. Ada ya. Memang Intan Prima ini saya tahu dulunya juga sering-sering sejalan dengan Rudy Prima, dengan Jayakata Prima, dengan dengan Jayakata Prima ya, selalu juga bersama-sama ya. Saya tahu kegiatannya banyak sekali ya. Mungkin ya memang karena COVID ya juga jadi banyak tertunda ya pelayanan. Gak apa-apa, kita mulai lagi dengan adanya Presiden Christine ya yang muda, lebih berkarya ya gitu ya. Tentunya didukung dengan para anggota yang sudah senior ya. Kita juga sangat perlu dukungan dari yang sudah senior, mereka kan lebih pengalaman ya. Dan juga tentunya ada dukungan dana untuk klub ya. Jadi kalau Heru sendiri apakah sudah pernah dengar tentang Lions Club? Sudah, Diji. Sudah ya. Oke ya, memang kita ini kan adalah organisasi pengabdian pelayanan ya. Jadi kita saat ini tadinya yang lalu-lalu fokus kita ada 5. Sekarang kita bertambah menjadi 8. Ya, jadi ada satunya yaitu environment, lingkungan hidup, childhood cancer. Kita perhatikan bahwa sekarang ini di dunia ini penderita kanker anak itu bertambah. Ya, kita bersyukur sekarang kita punya rumah singgah Lions. Jadi rumah singgah Lions ini bisa tampung 18 pasien. Jadi pasien ini kan ada keluarganya ya yang dari luar kota. Mereka di sana nggak bisa pengobatan yang lebih optimal, mereka harus berobat di Jakarta. Dan dari Yayasan Lions Indonesia sudah mendirikan rumah singgah Lions di belakang Darmais. Ya itu sangat bermanfaat sekali buat mereka. Kan mereka nggak punya saudara, nggak punya apa. Kita tahu lah kalau yang ekonominya susah itu mau cari tempat untuk nampung kan susah sekali buat mereka ya. Jadi di rumah singgah ini mereka makan, tidur semua gratis. Satu pasien dengan satu pendamping ya. Jadi rumah singgah ini akhirnya kita bisa bikin, kita bisa buat ya untuk mereka. Ada bisa tampung pasien ini, mereka bisa berobat ke ke Darmais itu kan deket, nggak jauh ya. Jadi mereka bolak-balik berobat bisa dibantu sama rumah singgah ini. Semuanya gratis di situ ya, mereka makan apa semua gratis. Tapi pengobatannya kita tidak bantu karena ada BPJS. Mereka bisa gunakan BPJS. Jadi dari sumbangan-sumbangan daripada anggota Lions ini juga bisa untuk berupa misalnya operasional mereka. Setiap bulan kan pasti ada biaya, ada karyawan, mereka perlu makan, ya juga ada Gojek. Bersyukur sudah ada kerjasama dengan Gojek, mereka memberikan 1 bulan itu 5 juta. Kemarin saya dengar laporan dari PDG Willy sekarang ini kan ketua Yayasan Lions Indonesia. Jadi ada 5 juta untuk bisa bolak-balik mengantar. Memang kan orang suka ada yang mau pakai ambulans apa itu tidak praktis punya mobil ambulans. Kita tahu lah ya, harus supir, harus bensin ini itu. Jadi sekarang kan banyak Gojek, banyak Grab, kita dengan mudah bisa panggil. Nah itu adalah childhood cancer. Terus kita juga ada diabetes, kita penyuluhan dan juga sering kita adakan periksa gula darah sesaat kan untuk yang datang itu supaya kita tahu aware kalau diabetes itu kan sangat bahaya sekali ya. Dan untuk ini kita juga ada penunjang di PPMLI, ada hemodialysis center untuk cuci darah. Tentunya kita tidak mengharapkan orang sampai cuci darah, jadi memang pentingnya kita ajarkan edukasi masyarakat untuk lebih hidup sehat. Jaga makan, jaga hidup, olahraga dan selainnya. Terus kita juga ada namanya RTH, yaitu Relieving the Hunger. Kita bantu mereka yang kekurangan makan, apalagi waktu COVID ya, kita sering kali memberikan makanan gratis itu untuk para pekerja online itu ya, Gojek mereka kan nggak bisa dapat penghasilan. Nah selain itu kita berharap juga bisa mengedukasi mereka yang punya warung ya, supaya bisa sajikan makanannya yang lebih bagus, lebih higienis, supaya mereka lebih laku. Itu salah satu juga. Kita lihat juga dari A1 mereka ada penyuluhan juga, datang diajarin masak gitu ya, itu salah satu juga dari Relieving the Hunger ya. Kita juga ada diantaranya youth, anak muda. Kita ada Leo Club, kita juga ada Youth Exchange, lalu kita juga ada disaster. Disaster ini biasanya ya kita tidak mengharapkan ya musibah, misalnya ada longsor, ada gempa bumi, ini kita juga salah satu pelayanan dari kita ya di situ. Kita juga ada lagi harus ingat-ingat juga nih. Christine ingat humanitarian ya, humanitarian itu juga masuk di donor darah ya. Donor darah selama ini kan kita masuk di
pelayanan yang yang ADES ya. Kita waktu pelaporannya itu biasanya kita masuknya di ADES kan. Sekarang sudah ada dari internasional masuknya humanitarian. Jadi kita misalnya pelayanan di rumah jompo itu masuk di humanitarian, yaitu kemanusiaan. Ya, kemanusiaan ini salah satu donor darah juga. Biasanya donor darah kita gabung dengan cek gula darah sesaat. Saat ini kita kerjasama dengan Biotek. Jadi Biotek ini memang produksi obat diabetes ya. Dia memang pastilah kita kalau kerjasama itu ada win-win solution ya. Dia mau promosiin obatnya gitu ya. Memang kita sih tidak boleh pakai nama lain untuk jualan obat ya. Tapi kita bantu dia gitu untuk promosi juga dan nama dia supaya keangkat juga. Ya, terus kita juga ada mata ya, vision. Ini banyak sekali juga kita bisa lakukan untuk periksa mata anak-anak di SD-SD itu. Yang SD-SD itu biasa mereka kan orang tuanya kurang perhatian ya. Tahu-tahu udah dalam, misalnya -3, minus apa, ini dari YLI juga dikasih kacamata gratis. Tapi biaya untuk periksanya itu biasanya klub-klub yang adain. Kita ada grant 50% dari Yayasan Lions bisa kasih. Yaitu tadi seperti juga yang tadi donor darah dari YLI juga ada grant yang tadi Christine bilang, kita kalau dapat 100 kantong darah dikasih 2,5 juta dari YLI bisa dapat grant. Itu sebelum kegiatan isi dulu formulirnya. Ya, bisa isi formulirnya dulu. Tadi yang environment juga memang kemarin ada launching, kita dapat dari kehutanan gitu ya, 5.000 pohon, tapi kita tahulah kalau ke pemerintahan ya dia suruh ngambilnya jauh sekali di Rumpin. Tapi ini kebetulan kakak kita ketua komite environmentnya Harry, dia mau bersedia untuk memfasilitasi. Dia ambilin nanti ditaruh di 3 titik, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, sama di Serpong gitu loh. Jadi ambil, tapi tentu kita harus perhitungkan waktu kita mau kirim ke tempat penanaman itu biayanya berapa. Jangan memberatkan klub juga, percuma kan gitu ya. Harus kita perhitungkan atau siapa yang punya transportasi mungkin bisa kasih mobilnya, pick-up-nya yang lagi nggak dipakai untuk gratis angkut ini. Sekali angkut ya minimum 500 pohon lah ya, lebih berguna. Tapi dia harus pakai aplikasi tuh kemarin. Zaman sekarang kan namanya One Map kamera gitu. Kamera GPS. Jadi GPS kamera gitu. Jadi kalau udah tanam kita mesti masukin tuh fotonya supaya dia laporan ke kehutanan gitu bahwa benar-benar udah ditanam. Nggak boleh ambil ditelantarin gitu, ya, benar-benar. Ada banyak pohon, ada 40% harus ambil pohon mahoni ya, yang besar itu tuh. Ya, jadi untuk saya ini tahun ini juga ditentukan untuk targetnya membuat 10 klub baru. Sekarang udah terbentuk 2. Jadi mungkin nanti Intan Prima bisa bantu saya buat 1 klub baru. Ya, diharapkan ya. Iya, kita harapkan. Iya, jadi saya juga ditargetkan menambah anggota 276. Ya, 1 tahun ini harusnya sih nggak besar lah ya. Net gain-nya 125. Jadi net gain itu berarti yang tambah 276, yang keluar itu 151. Tentunya kita tidak mengharapkan keluar. Jadi kita bisa net gain 200 lebih gitu ya. Sebisanya lah. Dan nanti tanggal 19 Oktober kita juga ada Oktober Growth ya. Oktober 26 Oktober kita ada Oktober Growth, yaitu penambahan anggota. Kalau daftar hari itu bayar Rp100.000, dapat pass gratis, dapat pin dari internasional, dapat juga pin dari Digi, dan juga disaksikan rame-rame, dilantik bersama-sama gitu kan. Dia lebih merasa bangga ya kalau dilantik sama-sama waktu itu bersama-sama distrik 307P1. Saya rasa kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Digi nanti kalau new member, mereka boleh dilantik bareng nggak di Oktober? Boleh. Iya boleh. Iya, tinggal bayar 100.000, sponsornya juga gitu ya. Dapat makan malam atau makan siang dan dapat fest gratis. Festnya aja itu udah 100.000 sih sebetulnya. Iya, itu hanya suatu untuk dorongan agar mereka mau dilantik bersama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Iya, makasih. Iya.